Jadi kawan-kawan subscriber semua di seluruh dunia, video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara masuk ke kapal pesiar. Dua narasumber ya yang nanti akan menjelaskan mereka di bagian atau di posisi mana dan apa saja yang dibutuhkan untuk masuk ke kapal pesiar. Oke, kita ikuti wawancaranya. Oke, kawan-kawan semua, di sini saya perkenalkan dulu narasumber kita. Sebelah kiri saya. Hai, nama saya Aziz, saya bagian dari Dek Departemen. Dan posisi saya di kapal sebagai asisten bosun. Asalnya dari mana? Asal saya dari Temanggung. Temanggung, oke. Yang kedua. Nama saya Ahmad Nuryadi. Saya berasal dari Wonosobo. Saya di Dek Departemen bagian Sailor Ebi. Sailor Ebi dan asisten bosun. Oke, sekarang saya mau bertanya, pengalaman Anda itu ataupun pertama kali mau melamar ke kapal pesiar apa saja sih? Untuk pengalaman, Syarat-syarat lah syarat-syarat. sebelum Jadi di kapal pesiar itu guys ada 3 departemen. Yang pertama hotel, deck, dan engine. Dan untuk persyaratan hotel, teman-teman minimal itu harus punya pengalaman kerja di hotel di darat, dan itu bebas mau bintang berapa, yang penting ada surat pengalaman. Selama Anda bekerja di hotel itu 7 bulan, otomatis nanti pihak dari hotel itu akan mengeluarkan sertifikat itu. Dan selebihnya mungkin BST, SCRB, buku pelaut, paspor itu diurus setelah teman-teman nanti melamar di agensi-agensi di Jakarta kapal pesiar. Dan untuk dek, kalau orang dek, iya. dek departemen atau ya kayak sailor itu sailor. sama wiper ataupun engine ya sama saja ya. Persyaratannya apa? Persyaratan dasar yang harus kita punyai, pertama BST, Basic Safety Training. BST, Iya. Setelah itu SCRB, CRB, dan ada MEVA, AVF, SAT itu sebagai syarat pendukung. Tapi Syarat yang harus pendukung. kita punya BST dan buku pelaut. itu yang utama itu buat dek Ya. itu BST sama buku pelaut. Tapi Pengalaman kerja 6 bulan. Ya, tapi buat laut. menerangkan itu Bang, ada bedanya. Oh, iya. Kalau hotel tadi BST saya sebutin BST SCRB belakangan setelah kalian melamar di agensi itu. Tapi untuk deck dan engine yang diutamakan pengalaman layar di kapal apapun, dan itu mau setahun, 2 tahun atau bagian apapun bebas. Minimal Tapi 6 bulan. yang diutamakan nanti sebelum Anda untuk melamar di bagian deck harus punya BST, SCRB, rating, SAT, MEVA itu. Jadi itu ya kawan-kawan. Kalau orang hotel itu pengalamannya dari hotel. Semuanya itu dari hotel ya, ataupun restoran atau hotel, tergantung posisinya, housekeeping, waiters ataupun di bagian restoran ya. Jadi kalau orang deck itu beda. Kita kan bukan service, kita itu di bagian maintenance. Ya. Jadi pengalaman kita itu harus dari laut. Ya betul. Ya, pengalamannya harus dari laut, tidak dari hotel. Yang dari hotel itu pengalamannya itu khusus buat perhotelan karena mereka servis ke tamu. Jadi kalau kita itu orang deck itu bagiannya untuk maintenance. Jadi kita nggak langsung berhadapan dengan tamu. Begitu. Dan ada satu lagi informasi penting untuk syarat-syarat sertifikat itu. Sekarang kita bisa mendaftar online di dkkp.pip_semarang.ic.id. Ini untuk PIP Semarang.
Di kemungkinan itu semua punya ya, yang di daerah masing-masing ya. Semarang ada, Jakarta. di Medan ada, di Surabaya. Jakarta ada, Surabaya ada, dan di Bebas. daerah luar kota juga ada ya, kayak di timur ya, kayak di Manado, Makassar, di Irian Jaya, kayaknya itu di semua daerah-daerah Indonesia mungkin ada. Dan satu lagi Bang, Ya. masukan. Kalau bisa janganlah lewat calo. No Ya, broker. benar. Kasihan, jangan. No broker ya, no broker. Apalagi kayak bagian deck dan engine diutamakan, jangan memaksakan diri. Kalau teman-teman belum punya pengalaman, saya pengen berangkat kapal pesiar, saya bayar ke orang, jangan. Kasihan nanti setelah di kapal pesiar, ya saya sendiri sebagai asisten bosun supervisor, saya mengalami bagaimana punya rekan kerja tapi dia bilang punya pengalaman, ternyata Tapi nggak kosong. bisa kerja. Akhirnya dipulangin, situ punya tanggungan belum lunas, udah dipulangin. Ya, benar. Kasihan. Jadi perhatian ya buat semua yang mau melamar kerja di kapal pesiar, no broker ya. Yang pertama pokoknya modal itu harus dipersiapkan tadi ya, modal. Bukan hanya modal yang tadi, tapi dari diri kita sendiri itu harus punya persiapan dari kita. Kalau kita masih setengah-setengah, jangan dipaksakan. Kita sudah siap dulu, baru. Karena otomatis 50% itu kelulusan itu dari diri sendiri. Ya, Kayak interview, itu kita sendiri yang membuat kita itu lulus ataupun berhasil. Betul. 50%-nya itu ya dari itu tadi, dokumen-dokumen Betul. pendukung begitu. Jadi, Dan satu hal yang penting, kita harus belajar bahasa Inggris. Itu sangat penting karena interview menggunakan bahasa Inggris, CV bahasa Inggris, dan ketika kita nyampe sini pun officer-officer kita menggunakan bahasa Inggris secara umum. Press one Betul. first. Ya, itu bahasa Inggris yang utama ya. Tapi kalau di kapal itu, kalau ketemu orang Indonesia, kita bukan sosokan Iya. bahasa Inggris, enggak, tetap bahasa. Kalau kayak orang Jawa ketemu orang Jawa ya bahasa Jawa, Madura ketemu Madura ya bahasa Madura, sama orang Batak ketemu orang Batak ya bahasa Batak. Tapi kalau ada officer, kita itu harus pakai bahasa Inggris supaya mereka juga mengerti. Takutnya kita itu berbahasa kita, mereka dengar, mereka kira kita itu ngomongin mereka. Jadi biar internasional, kalau mereka ada di luar dari negara Indonesia, kita harus berbahasa Inggris. Tapi kalau sama-sama orang Indonesia ya nggak apa-apa, tidak masalah. Begitu. Terus pekerjaan di kapal itu apa saja? untuk bagian apa? Bagian mungkin Deck bagian kita ya? bagian deck lah, sebagai Kalau- supervisor. Nah, ini kan asisten bosun. Kalau di deck pekerjaannya itu hampir sama dengan kapal-kapal lain, kapal tanker, kargo atau kontainer. Cuma di kapal pesiar ini berbeda. Yang diutamakan itu safety Bang. Ya. Paling utama safety. Ya, safety. Karena nanti setelah mungkin teman-teman atau kandidat yang bisa masuk lolos ke kapal pesiar, pertama kali masuk nanti sudah ada namanya familiarisasi itu. Jadi nanti dikasih tahu tugasnya apa, di line boot berapa, kalau ada emergency harus apa, dan nanti masalah safety banyak dah. Soalnya kita berbedanya kapal pesiar dengan kapal yang lain, terutama safety. Safety-nya ya. Nah, itu Terus- kalau masalah kerja sama, Sama nyiping, saja, ya. ngecat, nyupir, kayak abang nyupir di anjungan apa, dan di operasional mooring, operasional anchor, pasti kalau yang punya pengalaman tahu lah. Ya. Cuma bedanya di situ aja Bang. Yang utama itu safety ya. Terus kalau di kita itu, jadi sebelum kita itu terjun ke kapal pesiar, kita itu ada trainingnya dulu. Kita itu setelah lulus dari sertifikat, terus interview, terus medical, Ya, betul. kita itu ada sekolahnya 1,5 bulan kurang lebih ya. Kita itu di training dulu, Familiarisasi. familiarisasi. Jadi keadaan trainingnya itu sudah kayak di kapal, posisi di kapal. Jadi kalau udah selesai training nanti kita dikirim ke kapal, itu nggak kaget lagi mau ngapain. Jadi udah tahu kerjanya apa itu. Jadi kita sudah di kapal, sudah siap kerja, posisi sudah siap kerja, nggak mikir-mikir lagi saya mau ngapain ya, saya kerjanya apa ya. Jadi ke kapal itu kita itu sudah siap untuk kerja gitu. Mungkin tambahan juga sama mungkin kayak hotel Bang. Ya. Jadi ada juga training di Iya, tempat jadi training bukan tadi itu cuma aja. deck doang ya, Oh, hotel semua. sama yang lain itu di perusahaan kita itu ada trainingnya, Jadi- baik di bagian Hotel. clerk atau bagian dokumen-dokumen ya, itu yang semua yang dicari itu semua itu di training dulu di tempat
tempat sekolah yang ada di Cikarang, di tempat kita Sudah berusaha siap bekerja. tempur lah. Iya. Kalau ke kapal. Jadi kalau dikirim itu sudah siap bertempur, bukan ini lagi ya. Bahwa saya mau ngapain, mau cari kerja apa. Jadi itu sudah siap. Dan untuk satu hal yang bertempur. penting, Ya. interview itu ada wawancara dan marlin test. Untuk marlin test itu ada standarnya, untuk deck berapa, engine berapa, hotel berapa. Terus yang terakhir, visa Amerika itu sangat penting sebelum kita berangkat ke kapal pesiar. Jadi 3 hal penting: wawancara, marlin test, visa Amerika sebelum berangkat. Ya, marlin test tambahan Bang, mungkin ada yang nggak tahu Iya. marlin test. Marlin itu test apa sih? Ya kan, coba. Itu kalau lebih jelasnya bisa dibuka di YouTube, Iya, di YouTube Google ada. ada semua. Jadi marlin test tuh isinya basicnya kayak bahasa Inggris, grammar semua. Pokoknya untuk lebih jelasnya lihat deh di Google, di YouTube semua ada. Jadi soal-soal coba di sana. buat kepercayaan diri lah gitu. Ya, sebelum terjun jadi kita lihat dulu Iya. nanti di YouTube itu marlin test itu apa sih. Jadi yang dites yang dia lakukan apa saja. Jadi karena itu penting. Marlin test itu dilakukan untuk ngetes kita pendengaran, terus cara menulis, penglihatan, semua itu dites. Jadi kalau kita lulus di tes marlin itu berarti kita siap untuk terjun ke dunia perkapalan Kapal pesiar. ataupun kapal pesiar. Nanti kemungkinan kalau ada lagi Tambahan. pertanyaan tambahan bisa ditanya nanti lagi. Ada ya. lagi Bang, no broker ya, usahakan broker. mandiri. No broker. Kita itu Kasihan. juga, iya. Terus? Kita itu jujur aja, saya sendiri ya. Kita bukan dari kalangan orang yang punya. Kita itu karena kalau kita berusaha, kita pasti bisa. Ada jalan. Iya, ada jalan, kita pasti bisa. Pokoknya no broker. Banyak itu orang itu, saya bayar segini-segini, tahu-taunya yang kita kasih duit itu orangnya hilang, nggak tahu kemana. Padahal duit udah berpuluh-puluh juta habis, menjual sana jual sini, pusing kan, stres. Ya, Pokoknya no broker. Dari video ini semoga ada Bermanfaat. bekal buat teman-teman buat masuk kapal pesiar. Ya. Bahasa Inggris penting, belajar bahasa Inggris sebelum masuk kapal pesiar. Pokoknya modalnya dulu ya, dari pribadi tuh modalnya dulu. Kalau modal kita sudah siap, pasti kita doakan semua teman-teman Lancar. yang mau pengen masuk ke kapal pesiar itu. Selamat berjuang. Mantap. Oke, Sampai jumpa di kapal. terima kasih Mr. Aziz sama Nuryadi. Nuryadi. Oke, terima kasih banyak. Semoga video tadi bermanfaat bagi kawan-kawan semua ya. Oke. Bye bye.